Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Komando, pemirsa, senang sekali saya Grace Blessing bisa kembali hadir di hadapan Anda dan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Komando Metro TV. Pemirsa, produk Pindad menjadi buah bibir setelah mengikuti lomba menembak antar negara, baik itu A-arm, ASAM maupun BISAM. Pada saat itu para prajurit menggunakan produk Pindad dan mampu menjuarai ajang tersebut bahkan hingga kurun waktu yang cukup lama. Namun tidak itu saja pemirsa, Pindad pun menciptakan produk militer lainnya yang tidak kalah menarik, seperti kendaraan taktis ataupun kendaraan tempur yang juga menjadi andalan. Dan berikut ini adalah jajaran produk kebanggaan kita yang diproduksi oleh PT Pindad. Dalam dunia yang syarat akan persaingan global termasuk dalam pertahanan negara, tentu membutuhkan daya saing dan sumber daya maksimal, tak terkecuali PT Pindad, sebuah perusahaan negara yang mengkonsentrasikan produknya dalam industri alutista dan produk berat lainnya. Kini, PT Pindad berkembang pesat menjadi produsen andalan bagi pertahanan negara yang begitu beragam menciptakan produk. Baik itu kendaraan tempur, kendaraan taktis, senjata laras panjang dan pendek, serta amunisi. Perjalanan Pindad sendiri sebagai bagian dari industri strategis tak lepas dari konsep yang sudah dirancang sebelumnya. Oke, ini pertanyaannya mantap, bagus sekali. Jadi ini sudah sesuai dengan visi misi dari PT Pindad. Bagaimana kita akan menjadi perusahaan kelas dunia, top 100 dunia di industri pertahanan. Dan ini bukan hanya satu cerita atau satu mimpi kita, tetapi kita tuangkan dalam RJPP kita, dan tahapan strategisnya menuju ke situ sudah kita lakukan. Sudah kita sama-sama tahu bagaimana kemampuan Pindad memproduksi amunisi mulai dari munisi kaliber kecil, kita bilang aja 556, 12,7, 762, 9 mili maupun yang kaliber besar. Dan sudah beberapa kali mengikuti kejuaraan nembak ya, itu menjuarai dunia 12 kali berturut-turut. Kini, sederet kendaraan tempur sudah dihasilkan Pindad dengan berbagai varian dan kebutuhannya. Di antaranya adalah Anoa Armored Personnel Carrier atau APC. Kendaraan tempur ini bisa dikatakan menjadi simbol dari bertahapnya kemandirian pada perangkat tempur negara kita. Sudah ratusan produk dihasilkan dan digunakan di berbagai medan. Bahkan PBB menggunakan kendaraan tempur ini untuk mengisi perdamaian baik itu di Sudan maupun Libanon. Jadi Anoa ini awalnya adalah pemberian yang diberikan nama oleh Wakil Presiden waktu itu, Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Dan itulah merupakan titik awal kita memproduksi 60 unit Anoa yang pertama. Dan sekarang kita melakukan terus improvement untuk Anoa. Anoa sendiri ini sudah dilengkapi dengan senjata 12,7, kemudian 30 mili, kemudian sudah armor plate, sudah V-shape ya, dan ada yang versi amphibious juga. Dan kemampuan jelajah, kemampuan manuver sudah cukup baik menurut saya. Bicara untuk Anoa Amphibious juga sangat menarik. Kendaraan amfibi ini merupakan pengembangan dari Anoa APC. Saat melaju di air, Anoa amfibi mampu melaju pada kecepatan 10 km per jam. Kapasitasnya bisa mengangkut 10 personil dengan daya jelajah sejauh 600 km. Sebagai rampur amfibi, kendaraan ini selain dipersenjatai senapan mesin kaliber 7,62 mm,
Juga dilengkapi water propeller, swimming drive system, dan sistem hidrolik untuk propulsinya. Bukan saja Anoa, produk kendaraan tempur maupun taktis seperti Komodo dan Badak juga menjadi andalan dari PT Pindad. Komodo sendiri merupakan lahir dari keinginan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, yang menginginkan kendaraan taktis berkemampuan tinggi layaknya Sherpa buatan Prancis, serta Humvee ciptaan Amerika Serikat. Pindad yakin bahwa fungsi dan kegunaan baik Badak yang bermain di kelas 6x6 maupun Komodo di kelas 4x4 cukup kompetitif untuk bersaing di pasaran global sesuai kelasnya. Kemudian bagaimana kalau kita bicara tentang Badak? Badak itu sama 6x6, tetapi dia dilengkapi dengan Canon yang 90 mm dan ini merupakan hasil kerjasama PT Pindad dengan John Cockrell untuk remote control weapon sistemnya, dan sekarang kita akan membangun itu di Pindad khusus untuk remote control weapon system. Bagaimana dengan Komodo sendiri? Komodo ini kendaraan taktis ringan 4x4 yang sudah juga banyak digelar di TNI kita maupun di pasukan perdamaian di sana. Ini juga kita lengkapi dengan armor plate, paling tidak dengan level 3. Sehingga kalau kita bicara di klasifikasi 6x6 maupun 4x4 dengan versi Canon yang digunakan, saya berpikir bahwa PT Pindad sudah cukup baik dan cukup mumpuni untuk di kelas-kelas yang kita sebut tadi 6x6 atau kendaraan taktis ringan seperti 4x4 Komodo. Rasanya bangga melihat kemajuan industri senjata di negara kita. Dan setelah jeda, saya akan mengajak pemirsa untuk melihat lebih dalam seperti apa produk lain dan juga yang terbaru dari PT Pindad. Tetap di Komando Metro TV. Masih hangat dalam ingatan ketika satuan militer kita mengikuti lomba menembak antar angkatan darat se-Asia Tenggara atau AARM dan lomba menembak antar angkatan darat se-Asia Pasifik atau yang biasa disebut juga dengan ASAM yang diikuti oleh negara se-Asia Pasifik dan beberapa negara dari benua Eropa dan Amerika. Dan pada saat itu prajurit kita menggunakan produk dari Pindad yang mencuri perhatian. Tentunya selain daripada keandalan para prajurit kita dalam meraih prestasi di ajang tersebut. Dan dengan adanya prestasi tersebut melambungkan nama Pindad sebagai produsen senjata serbu yang diakui kehandalannya dan tingkat presisinya. Dan selain itu ada juga senjata lain yang tidak kalah menariknya. Dan seperti apa kita sudah merangkum dalam tayangan berikut ini. Dalam 12 tahun terakhir mengikuti lomba menembak antar negara ASEAN atau AARM atau Asia Pacific yang disebut ASAM, TNI Angkatan Darat menguasai lomba. Dan senjata yang digunakan TNI kini menjadi pusat perhatian. Dan senapan SS-2 buatan Pindad menjadi pemicunya. Juga tidak ketinggalan produk pistol G2. Dan cerita itu tidak hanya berhenti di situ saja. Pindad mengeksplor beberapa senapan baik laras panjang maupun pistol dengan beragam varian yang dilengkapi materi berkualitas. Ya, kalau untuk senjata laras panjang itu semuanya sudah tahu ceritanya bagaimana kita
pertama sekali mengembangkan dengan FN Hairstyle, ya, yang kemudian akhirnya Pindad mengembangkan sendiri mulai dari SS2 varian macam-macam. Sekarang SS2 varian 5 yang lebih pendek dan lebih ringan, bisa dipakai untuk perang-perang kota. Kemudian setelah itu kita SS3 yang kita sebut sekarang dengan SPR Snipers, ya. Jadi kita terus melakukan improvement terhadap bagaimana kualitas senjata kita itu, yang tadi SS1, SS2 maupun Snipers. Begitu juga pistol. Pistol sekarang kita punya versi baru yang kita sebut dengan Mag 4 maupun yang Armo, itu sudah menggunakan teknologi polimer, ya, sehingga bisa dikatakan ada yang versi yang sering dipakai untuk lomba dan ada yang versi lebih ringan bisa dipakai untuk bela diri dan sport. Sehingga kita terus mengimprove teknologi dan kualitas pistol maupun senjata kita. Dan dari beberapa andalan produk Pindad adalah senapan serbu SS2 V5A1. Ini adalah varian SS2 yang moncong larasnya diperpendek. S2 V5A1 berbobot 3,71 kg dengan isi desain untuk skenario dalam pertempuran jarak dekat yang membutuhkan mobilitas yang cepat. Dengan panjang 255 mm, mampu membidik di jarak efektif sejauh 200 meter. Senjata cocok untuk pasukan tempur dalam melakukan penyergapan dan perang kota. Lalu ada senapan SS2 V4 yang sudah tersohor akan kehebatannya. Senjata ini melambung tinggi namanya berkat kehandalannya saat TNI Angkatan Darat mengikuti berbagai event antar negara dalam lomba menembak seperti AARM, ASAM, atau BISSAM. Kelebihan SS2 V4 dibandingkan SS2 varian lainnya adalah bobot yang lebih ringan serta jarak tembak yang mampu mencapai 600 meter. Hentakannya kecil saat menembak berkat karet buffer di bagian belakang. Ekoran maupun rumah mekanik terbuat dari aluminium panduan. SS2 V4 dilengkapi iron sight untuk membidik musuh. Senapan ini juga dilengkapi optical sight karena sudah dilengkapi Picatinny rail. Baik, untuk mengenai tentang SS2, kebetulan senjata itu dari pemilihnya itu ada beberapa varian ya. Salah satunya ada yang digunakan organik untuk standar ya. Kemudian ada juga yang tipe peruntukannya untuk digunakan di lomba, di ARM sama ASAM. Salah satunya yang SS2 varian 4 heavy barrel itu merupakan spesifikasi untuk standar di lomba dengan daya efektif jarak di 600 meter dengan bantuan skop menggunakan yang 3G kawan, Pak. Dengan didukung berat yang lumayan dengan di 5 kiloan itu untuk mendukung recoil terhadap si usernya sendiri, Pak. Pindad juga menciptakan beberapa varian untuk senapan merunduk yang digunakan para sniper atau penembak runduk. Jarak bidiknya variatif sesuai speknya. Di antaranya adalah senapan SPR2 dengan bobot hampir 20 kg dan panjang 175 cm dengan panjang laras lebih kurang 1 meter. Senapan runduk ini memiliki kecepatan 900 meter per detik atau setara 3.240 km per jam dengan jarak bidik 2 km. Dengan kapasitas 5-10 peluru berkaliber 12,7 x 99 mm. Senjata ini diklaim bahkan bisa menembus tank baja. Senapan SPR2 dilengkapi silencer atau peredam hentakan sehingga mempermudah sasaran untuk dibidik. Tren senjata ringan berkategori sidearms atau senjata genggam terus berkembang. Pindad menciptakan pistol yang berdesain keren serta ergonomis dengan akurasi yang lebih baik dan handal. Di antaranya adalah pistol G2 Combat dan G2 Elite yang kini banyak digunakan TNI. Setidaknya kehadiran G2 bisa menggantikan posisi generasi sebelumnya, yaitu pistol FN Browning P35 buatan Belgia dan P1 milik Pindad.
Dari senjata serbu SS2 V4 hingga SPR2 untuk sniper, dan pemirsa saat ini yang saya pegang ini adalah SS2 V5A1 yang kegunaannya untuk pertempuran dalam kota atau jarak dekat. Dan ini adalah sekelumit contoh bagaimana Pindad berhasil merancang dan juga menghasilkan senjata militer dengan kelas dunia. Dan Komando masih akan kembali dengan hasil lainnya dari Pindad, bagaimana kendaraan militer yang tangguh dan juga andal. Sesaat lagi tetap di Komando. Ada yang menarik ketika Pindad menciptakan produk kendaraan taktis atau rantis yang memang konsepnya mengarahkan kepada rantis yang bisa digunakan di segala jenis medan. Atau ada juga medium tank yang memang desainnya diciptakan untuk medan tropis. Dan dengan ukurannya yang tidak terlalu besar, tank ini memang diciptakan untuk bisa bergerak dengan lincah baik dalam operasi maupun manuver. Untuk kesekian kali produk kendaraan tempur besutan Pindad kembali menjadi buah bibir. Pemicunya adalah Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto yang memesan 500 unit kendaraan yang diperuntukkan untuk kendaraan taktis pasukan serta dapat juga difungsikan untuk pertempuran jarak dekat. Kendaraan taktis atau rantis yang dilabeli Maung ini kontan saja menuai perhatian banyak orang. Prabowo dikabarkan sengaja memesan ratusan Maung ini untuk memperkuat industri dalam negeri, khususnya sektor pertahanan. Maung ini, pemberian nama ini dari Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto. Beliau sendiri yang memberikan nama, dan setahu saya kalau Maung ini kan semua sudah kenal. Artinya harimau dari bahasa Sunda, tetapi di sisi lain Maung itu kan manusia unggul. Jadi ini merupakan satu hasil rekayasa, satu hasil engineering yang cukup baik, kerjasama antara Pindad dengan pusat penelitian dari infanteri dan beberapa komunitas kendaraan taktis ringan yang ada di Bandung, sehingga kita bisa menghasilkan satu produk yang baik, yang sudah mendapatkan sertifikasi dari infanteri dan sekarang sedang mengikuti testing untuk mendapatkan sertifikasi dari Puslitbang AD. Sebagai karya anak bangsa, desain Maung ini memang cukup sangar dengan bobot 2.160 kg dan tak kalah keren dengan produk militer sejenis buatan negara lain. Kendaraan taktis yang mulai dirancang sejak 2018 berpenggerak 4x4. Pada bagian kaki, kendaraan ini dirancang untuk medan apapun dengan suspensi depan memakai coilover shock, long arms, serta suspensi belakang mengaplikasikan rigid coilover shock, four-link arm. Pada dapur pacunya menyimpan mesin DOHC 2400 cc, 4 silinder dengan transmisi 6 percepatan. Kekuatan tenaganya mencapai 149 horsepower dengan torsi menggapai 400 Nm. Kemampuan mesin mampu dipacu sampai 120 km per jam dan daya jelajahnya diklaim hingga mencapai 800 km. Layaknya kendaraan militer, mau dilengkapi bracket senjata kaliber 7,62 mm, konsol senjata 1000 SS2 sampai V4, lampu blackout, towing, navigasi, GPS serta tracker kendaraan. Sebagai catatan, rantis Maung bukan saja diperuntukkan bagi pihak militer, karena bagi non-militer pun mulai dirancang untuk bisa memiliki kendaraan kebanggaan anak negeri ini. Pindad ini sudah terbiasa mendesain dan punya kemampuan mendesain yang versi militer
Sehingga kita sekarang mengutamakan bagaimana kebutuhan-kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dari TNI Polri. Next tentunya dengan varian yang berbeda, yang lebih ringan, yang tidak dilengkapi dengan bracket senjata untuk civilian version. Bukan hanya kendaraan taktis layaknya MAU, PT Pindad juga mengeksplorasi kreasinya dengan melahirkan medium tank modern. Hasil ini merupakan kolaborasi dengan perusahaan industri Turki, FNSS, Savunma System Larry. Setelah lolos pada sistem uji kelayakan di tahun 2018, sang harimau mulai diproduksi. Sebanyak 18 unit tank mulai diorder pada tahun 2019 oleh TNI Angkatan Darat dengan nilai 135 juta dolar. Berbobot sekitar 35 ton. Tank ini dilengkapi senjata utama Cannon Cockerel 105 mm high pressure dengan dilengkapi senapan mesin 7,62 mm koaksial. Medium tank ini merupakan satu tank yang menjadi unggulan, sebenarnya bisa saya katakan unggulan di dunia ya. Karena belum banyak negara yang menciptakan medium tank sekelas seperti ini yang punya kemampuan manuver yang cukup baik. Dan ini merupakan hasil pengembangan Pindad dengan FNSS Turki, di mana satu dibuat di Turki dan satu dibuat di Pindad, kemudian diuji coba main blasting di Indonesia dengan menggunakan TNT 10 kilo maupun 8 kg, sehingga hasilnya cukup baik. Kemudian kita melakukan improvement lagi dan kita mendapatkan performansi dari harimau medium tank kelas yang prima. Dalam persaingan global yang begitu ketat, PT Pindad sudah ancang-ancang dan sejumlah proyeksi sudah dicanangkan untuk menuju industri pertahanan kelas dunia. Kalau dulu kita mendengar produk militer, dalam bayangan kita akan berpikir pasti ini buatan Amerika atau buatan Rusia. Tapi kini tidak lagi, karena kita memiliki Pindad, sebuah perusahaan alutsista yang merupakan karya anak bangsa yang mampu menciptakan senjata dan kendaraan militer yang tangguh sebagai alat pertahanan dan keamanan kita. Nah pemirsa, tidak terasa 30 menit sudah saya menemani Anda. Dan jangan lupa untuk melakukan 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan yang pastinya menjaga jarak. Saya Grace Blessing pamit, salam komando. Metro TV, knowledge to elevate.